Adakah TNI di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Ayo maju PN Praya. Ayo maju PN Praya. Ayo bangkit PN Praya. Ayo bangkit PN Praya. PN Praya. Tunjukkan hatimu, jiwa korsa semangat di dada, disiplin dan selalu setia. PN Praya tetap solid selamanya. Selamat datang di Pengadilan Negeri Praya kelas 2. Pengadilan Negeri Praya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang memprioritaskan pada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka segenap keluarga besar Pengadilan Negeri Praya berkomitmen tinggi untuk turut membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, Pengadilan Negeri Praya telah membangun 6 area zona integritas. Area 1, Manajemen Perubahan. Area 2, Tata Laksana. Area 3, Manajemen Sumber Daya Manusia. Area 4, Akuntabilitas. Area 5, Pengawasan. Area 6, Pelayanan Publik. Pembangunan 6 area zona integritas tersebut sejalan dengan nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada area 1 Manajemen Perubahan, Pengadilan Negeri Praya telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas dengan prosedur dan mekanisme yang jelas. Membuat dokumen rencana kerja tentang rencana aksi pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui rapat pimpinan dan jajarannya, pembaharuan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Praya, seperti pemberian reward maupun punishment, mengimplementasikan budaya 5R dan 5S. Dalam hal ini, pimpinan berperan penting dalam menjadi role model bagi jajaran di bawahnya. Dan untuk menunjang perubahan menuju pembangunan zona integritas, dibentuklah agen perubahan dengan prosedur dan mekanisme yang jelas. Pada area 2 Tata Laksana, memprioritaskan pada 3 unsur, yakni penerapan SOP yang menjadi dasar pelayanan yang disusun dalam maklumat pelayanan, yang terdiri dari pelayanan bagian pidana, pelayanan bagian perdata, serta pelayanan bagian hukum. Prioritas kedua adalah e-office, yakni pengukuran kinerja, operasional manajemen sumber daya manusia, serta layanan publik yang telah menggunakan teknologi informasi seperti SIPP, PTSP, e-court, e-litigasi, e-raterang, MIS, SIKEP, Komdanas, SIMARI, dan SIWAS. Prioritas ketiga adalah keterbukaan informasi publik sesuai dengan SKKMA nomor 1144-KMA-SK-1-2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, serta SKKMA nomor 026-KMA-SK-2-2012 tentang standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Area 3 Manajemen Sumber Daya Manusia berperan untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, dimulai dengan melakukan training list analysis
hingga melakukan pengembangan kompetensi melalui Diklat maupun BIMTEK. Area 4. Akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen rencana kerja, dokumen penetapan kerja, serta memantau pencapaian kinerja. Area 5. Pengawasan. Ditujukan untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang bersih dan bebas KKN. Dalam hal ini diprioritaskan dalam pengendalian gratifikasi dengan pemasangan CCTV, implementasi ruang tamu terbuka, akses card system, pemberlakuan ID card bagi pengunjung, penerapan zona bagi pengunjung, visitor screening system, pengisian buku tamu sebagai pencegahan praktik gratifikasi dan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dengan menggunakan aplikasi whistleblowing system yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Area 6. Pelayanan publik merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam masa pandemi ini, Pengadilan Negeri Praya mengedepankan layanan publik dengan protokol kesehatan COVID, diantaranya fasilitas cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, penempatan kursi ruang tunggu dengan memperhatikan jarak, kawasan wajib masker, tersedianya hand sanitizer di setiap sudut area dan ruang sidang, adanya sarana jalur disabilitas yang terletak di depan dan di belakang Pengadilan Negeri Praya, serta dilakukan penyemprotan desinfektan berkala setelah pelayanan publik diberikan. Protokol kesehatan COVID juga dilakukan dalam proses persidangan dengan melakukan persidangan secara online melalui teleconference. Untuk menunjang koordinasi di antara 6 area zona integritas tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menyiapkan ruang rapat dan dimaksimalkan dengan pembangunan comment center. Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan pada Pengadilan Negeri Praya, pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Praya telah meluncurkan layanan berbasis virtual assistant atau disebut Tastura yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp di nomor berikut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Praya kembali berinovasi dengan meluncurkan sebuah aplikasi pengiriman salinan putusan elektronik yang disebut Si Putu Gesit, guna mempermudah pihak berperkara dalam mendapatkan salinan putusan khususnya perkara perdata. Cara kerja aplikasi ini adalah pemohon melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi Si Putu Gesit dengan mengakses alamat siputugesit.pn-praya.go.id. Setelah akunnya aktif, barulah kemudian bisa mengajukan permohonan salinan putusan perkaranya secara online. Petugas atau administrator akan memverifikasi keterlibatan pihak dalam perkara yang dimohonkan tersebut. Jika si pemohon bukan termasuk sebagai salah satu dari pihak berperkara, petugas berhak untuk menolak permohonannya. Jika data pemohon valid, selanjutnya pemohon bisa menentukan jasa pengiriman yang disediakan oleh aplikasi seperti POS, JNE, dan Tiki. Aplikasi akan menghitung sendiri total biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon, yakni biaya jasa pengiriman ke alamat pemohon sesuai kurir yang dipilih, leges, materai, dan biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jika pembayaran sudah terverifikasi, petugas akan mengirimkan salinan putusan yang dimohonkan ke alamat pemohon melalui jasa kurir yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, petugas akan mengupdate nomor resi pengiriman pada aplikasi sehingga pemohon bisa melakukan proses tracking berkas yang dikirim secara mandiri. Nama saya Reza Pondra Amandi, saya jaksa pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Pelayanan di Pengadilan Negeri Praya ini sangat memuaskan dari awal pelimpahan berkas perkara, kemudian penetapan jadwal sidang, penetapan status perpanjangan tahanan, serta sampaian salinan putusan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sudah sesuai dengan jadwal dan aturan, di mana
semua sudah terprosedur, tersistematis terkait penyampaian hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian daripada pelayanan pegawai-pegawainya sangat ramah, sopan, dan sangat membantu kinerja kami untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Praya. Mari kita dukung pencanangan zona integritas untuk Pengadilan Negeri Praya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Fahri dan saya sekarang bertugas di Polres Lombok Tengah. Jadi terkait dengan masalah pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri saat ini, memang hubungan kami terjalin dengan baik, terutama dalam hal permintaan penetapan pengadilan, kemudian terkait dengan putusan pengadilan, kemudian untuk izin penggeledahan. Jadi selama ini kami selalu dilayani dengan baik. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai advokat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Praya telah diberikan pelayanan yang prima dengan adanya PTSP Pengadilan Negeri Praya serta pelayanan ruang tunggu sidang yang nyaman dan bersih dengan fasilitas minuman gratis jika jadwal sidang lewat dari yang ditentukan. Terima kasih Pengadilan Negeri Praya telah menyediakan fasilitas bagi kami para pengunjung sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejak pencanangan zona integritas pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Praya secara berkesinambungan telah melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, efisien dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kami terus membangun pola pikir dan budaya pelayanan prima, melakukan digitalisasi layanan pengadilan melalui e-office, e-court, dan e-litigasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis baik dilakukan secara internal maupun eksternal. Selain itu, pimpinan secara berkala terlibat dalam monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Dan lebih penting lagi, public campaign terhadap pengendalian gratifikasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah terus dilakukan guna menghindari praktek KKM di lingkungan Pengadilan Negeri Praya. Kami juga terus berbenah dengan memperbaiki fasilitas yang ada guna memberikan kenyamanan bagi pengguna pengadilan. Dan yang terpenting, kami juga telah menetapkan SK tentang standar pelayanan dan kompensasi atas pelanggaran standar pelayanan. Dan ini kami lakukan untuk memberikan kepastian bagi pengguna pengadilan dalam mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Praya. Komitmen kami dengan pembangunan zona integritas mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi.